Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama, Sulis Haryanti. Yang kedua, Siva Abdul Majid. Yang ketiga, Fian Insan Kamil. Yang keempat, Winda Putri Agustina. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Strategi Promosi Produk Peralatan Konversi Energi dan Laporan Kegiatan Pembuatan Produk Bidang Konversi Energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi baru terbarukan dan tidak terbarukan. Konversi energi juga banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu pula dalam kegiatan di sekolah. Jika kita bersama-sama menjalankan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, di mana pembina upacara memberikan amanat digunakan alat pengarah suara. Sistem pada pengarah suara tersebut terdapat komponen mikrofon, amplifier listrik, dan speaker. D. Strategi promosi produk peralatan konversi energi. Pemasaran produk peralatan sistem teknik tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen. Untuk mengkomunikasikan produk ini, perlu disusun strategi yang disebut strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Tujuan utama mempromosikan sebuah produk meliputi 1. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. 2. Meningkatkan angka penjualan. 3. Membangun loyalitas konsumen. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah sebuah upaya memasarkan produk atau jasa menggunakan berbagai macam metode dengan tujuan untuk meningkatkan hasil penjualan. Tiap-tiap usaha memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. 2. Faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran, yaitu dari sudut pandang. 1. Tempat strategis. 2. Produk yang bermutu. 3. Harga yang kompetitif. 4. Promosi yang gencar. Dari sudut pandang konsumen. 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Biaya konsumen. 3. Kenyamanan. 4. Komunikasi. Promosi adalah mengenalkan produk atau jasa kepada siapa saja yang bertujuan untuk menarik minat mereka agar mau membeli atau menggunakan jasa yang kita punya. Promosi dilakukan oleh produsen atau distributor yang menginginkan kenaikan tingkat penjualan. Mempromosikan usaha konversi energi bisa dilakukan baik secara offline maupun online. Untuk cara promosi secara online, Anda bisa membuat website untuk usaha Anda. Kenapa website? Karena website dipercaya sebagai tempat usaha Anda di dunia maya yang bertujuan untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli secara online. Satu manfaat promosi. Promosi sangat penting dalam suatu usaha karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang dan tentunya sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. 2. Sasaran promosi. Segmen mana yang mau dibidik? Pertanyaan yang biasa muncul kepada
ketika produsen untuk membuat dan menjual produk. Meningkatnya pengalaman konsumen yang lebih berpendidikan, lebih berpola pikir, sistem berpengetahuan beradab, paham teknologi, berwawasan global, sadar kesehatan, dan peduli terhadap lingkungan, sehingga semakin cerdas memilih dan membuat keputusan dalam pemilihan produk. Salah satu yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya: 1. Menentukan target pasar. 2. Tentukan tujuan promosi. 3. Buat isi pesan yang menarik. 4. Pilih sarana promosi. Dan 5. Buat anggaran promosi. Laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha, sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Seorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Laporan harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, dan tempat waktu, dan daya banding lengkap. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha, sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Seseorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan tersebut. Laporan dapat dibedakan menjadi 1. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. 2. Laporan perubahan modal, laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada satu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. 3. Neraca, daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. 4. Laporan arus kas atau cash flow, laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Pada dasarnya, yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah bidang kegiatan usaha, rugi atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, dan bidang organisasi. Soal nomor 1. Laporan kegiatan pembuatan produk bidang energi harus memenuhi syarat, yaitu kecuali: A. Relevan, B. Efisien, C. Dapat dimengerti, D. Tepat waktu, E. Netral. Soal nomor 2. Laporan dapat dibedakan menjadi A3, B5, C2, D4, E1. Soal nomor 3. Daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut disebut: A. Laporan laba rugi, B. Laporan perubahan modal, C. Neraca, D. Laporan arus kas, E. Laporan kegiatan usaha. Soal nomor 4. Laporan yang menunjukkan aliran uang yang tidak rahma dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya disebut: A. Laporan laba rugi, B. Laporan perubahan modal, C. Neraca, D. Laporan arus kas, E. Laporan kegiatan usaha. 5. Berikut yang merupakan peralatan pelindungan diri kecuali: A. Kacamata, B. Handphone, C. Sarung tangan, D. Helm, E. Masker. 6. Perawatan produk konversi energi yang berupa peralatan dalam pembuatan arang briket dilakukan dengan cara kecuali: A. Menjaga kebersihan lingkungan kerja, B. Mencuci peralatan sebelum digunakan, C. Menaruh peralatan sembarangan, D. Menyimpan peralatan pada tempatnya, E. Mengembalikan peralatan yang telah digunakan. 7. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar fungsi kemasan dapat tercapai kecuali: A. Dibuat asal-asalan, B. Dibuat semenarik mungkin, C. Ukuran dan bahan sesuai dengan kebutuhan, D. Tidak mudah rusak, E. Memuat informasi yang jelas. 8.
Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah kecuali A. Buku petunjuk, B. Himbauan-himbauan, C. Petugas keamanan, D. Sarung tangan, E. Rambu-rambu. 9. Apa itu K3? A. Kesehatan dan keselamatan kerja, B. Kedisiplinan dan keselamatan kerja, C. Kecerobohan dan keselamatan kerja, D. Kerja dan keselamatan kerja, E. Keteledoran dan keselamatan kerja. 10. Berikut merupakan komponen utama kecuali A. Periklanan, B. Marketing, C. Promosi penjualan, D. Publisitas, E. Penjualan tatap muka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.